Halo, kembali lagi dengan bahas saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas saham yang mungkin menurut saya perlu dibahas karena banyak orang mengatakan untuk saham ini cukup undervalue atau harganya sangat jauh di bawah harga wajarnya. Apakah memang demikian? Di sini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke, langsung saja untuk saham Paninvest ini sampai dengan 2022 masih laporan kuartal ketiga. Jadi untuk laporan kuartal terakhir belum rilis sampai dengan tanggal video ini dibuat. Oke, jadi langsung saja. Sampai dengan kuartal ketiga 2022, laba bersih yang diperoleh dari emiten PNIN ini berada di angka 1,5 triliun ya teman-teman. Dan ternyata laba bersih sampai dengan kuartal ketiga ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari tahun 2018. Kita bisa melihat kenaikannya mencapai 86,5%. Tentu merupakan angka yang sangat fantastis, teman-teman. Kemudian dari sisi ekuitas, kita juga bisa melihat bahwasanya ekuitasnya sampai dengan kuartal ketiga 2022 mencapai 19,9 triliun. Nilai tersebut mengalami peningkatan 8% dari tahun sebelumnya di tahun 2021. Sehingga dari data tersebut, rata-rata kenaikan ekuitasnya sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022 berada di angka 7,39%. Juga merupakan angka yang cukup bagus. Oke, untuk earning per share-nya berada di angka 501. Dan nilai ini sudah melampaui nilai IPS dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, untuk jumlah saham beredarnya, emiten ini tetap mempertahankan jumlah saham beredarnya dari tahun 2018. Kita bisa melihat tetap berada di angka 4.068.323.920 lembar. Kemudian untuk nilai utangnya, di sini memang kita bisa melihat bahwasanya nilai utangnya dari tahun ke tahun itu sepertinya konstan ya teman-teman. Jadi dari tahun 2021 sudah mencapai 4,4 triliun. Di tahun 2022 sampai dengan kuartal ketiga mungkin hanya menurun kurang lebih 100 miliaran seperti itu. Nah kemudian untuk penambahan kasnya sendiri sampai dengan akhir 2022 kuartal ketiga, emiten ini malah mencatatkan minus sebesar 1 triliun, 1,245 triliun. Dan untuk kas pada akhir tahunnya sampai dengan kuartal ketiga 2022 berada di angka 5,8 triliun. Untuk selanjutnya data debt dibandingkan dengan aset bersihnya atau utang dibandingkan dengan equity-nya, kita bisa melihat tidak terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sampai dengan 2022 dia berada di angka 0,22. Jadi secara umum kita bisa melihat dari grafik berikut, nilai ekuitasnya memang mengalami peningkatan ya dari tahun ke tahun. Tapi untuk sisi utangnya di tahun 2020 dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tapi hal itu juga perlahan-lahan berangsur menurun dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Ini tadi yang saya sebutkan, laba bersihnya cukup signifikan ya teman-teman, yang artinya ini cukup bagus ya, mengalami peningkatan yang sangat signifikan di 2022. Bahkan nilai laba bersih ini sudah melampaui nilai laba bersih dari tahun 2018. Untuk DER-nya juga masih tetap mengalami penurunan. Sebenarnya ini hal yang cukup bagus juga ya teman-teman ya. Baik, kemudian untuk nilai bukunya, nah ini sebenarnya cukup mengejutkan saya juga teman-teman, berada di angka
dengan book value 1 berada di angka 4.800, hampir menyentuh angka 5.000 teman-teman. Begitu juga dengan nilai PER-nya, nilai normalnya di angka PER 10 masih wajar, sehingga untuk nilai sahamnya dengan PER 10 itu berada di angka 5.008, tidak jauh berbeda dengan nilai bukunya. Nah, tentunya rata-rata dari harga PBV dan PER-nya berada di angka 4.900 atau bisa kita katakan tetap berada di angka 5.000. Tentunya hal ini cukup memiliki potensi yang tinggi ya teman-teman, karena masih sangat jauh harga sampai dengan video ini dibuat, yaitu berada di angka 1.210 ya teman-teman ya. Sampai dengan video ini dibuat, harga saham PNIN ini masih berada di angka 1.210. Sehingga tentunya apabila kita memiliki harga ekspektasi di angka 5.000, tentunya sangat fantastis teman-teman, untuk gain yang diperoleh bisa mencapai 309% atau 3 beggar teman-teman. Oke, kemudian untuk nilai ROE-nya, kita bisa melihat ROE di tahun 2022 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tadi karena adanya peningkatan laba bersih yang cukup signifikan yang terjadi di tahun yang sama, yaitu 2022. Nah, sehingga rata-rata ROE-nya dari tahun ke tahun itu berada di angka 7. Jadi hampir sama dengan rata-rata kenaikan ekuitas. Menurut saya angka ini bukan angka yang jelek, tapi tidak juga merupakan angka yang bisa dikatakan sangat-sangat bagus. Tapi ya untuk angka ini masih bisa dikatakan di atas rata-rata normalnya. Bisa dikatakan bagus, tapi tidak bisa dikatakan sangat-sangat bagus teman-teman, karena masih di bawah double digit, tidak atau berada di bawah angka 10%. Oke, kemudian untuk harga wajarnya, nah ini juga merupakan hal yang cukup menarik menurut saya. Dari data history study, PBV wajarnya selama 5 tahun terakhir itu berada di angka 0,26. Nah, hal ini yang menurut saya memang merepresentasikan harga sahamnya dari 5 tahun terakhir. Seperti yang kita lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 2018, untuk nilai PBV-nya sendiri tidak pernah berada di angka 0,5 teman-teman. Nah, untuk nilai PBV ini saya ngambilin dari harga rata-rata saham secara tahunan. Dia tidak pernah berada di angka 0, atau di atas 0,5 untuk PBV-nya. Dan untuk rata-ratanya sendiri bisa kita lihat memang berada di angka 0,26 teman-teman. Nah, kemudian untuk PER-nya juga sama. PER-nya dari tahun 2018 tercatat memang tidak pernah berada di angka 5 teman-teman. Paling tinggi itu berada di angka 4,2 di tahun 2018, dan angka ini menurun menjadi 3,9 dan konstan sampai dengan tahun berjalan. Bahkan di 2022 karena labanya meningkat cukup signifikan, nilai PER-nya menjadi lebih kecil. Nah, apabila kita rata-ratakan teman-teman, nilai PER-nya itu selama 5 tahun terakhir itu berada di angka 3,52 dan memang cukup rendah teman-teman ya. Sehingga atas dasar itu bisa ditarik harga wajarnya berdasarkan PBV dan harga wajar berdasarkan PER. Nah, apabila kita kombinasikan, maka harga wajar dari saham ini berada di angka 1.512. Nah, tentunya ini sangat berbanding terbalik dengan tadi harga ekspektasi yang didasarkan dengan PBV dan PER realnya di tahun 2022. Nah, sementara harga yang terjadi sampai dengan video ini dibuat berada di angka 1.210, dan selisihnya dengan harga wajar berdasarkan data historis hanya akan menghasilkan gain sebesar 25%. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa emiten ini dia tidak pernah dihargai dari tahun 2018 teman-teman. Dari data yang saya tarik tidak pernah dihargai di harga PBV 1 ataupun PER di atas 5. Padahal apabila kita lihat laba bersihnya ini ya bisa dikatakan tidak buruk. Bahkan di tahun 2022 dia mencapai laba bersih yang
tinggi. Nah, itu tadi penyebabnya harga wajar yang terjadi itu berada di angka 1.500 dan harga sekarang itu sebenarnya sudah cukup mendekati harga wajarnya. Apabila kita membeli di harga yang tercatat sekarang di 1.210, kita hanya akan mendapatkan gain sebanyak 25%. Apabila kita berpatokan dengan harga wajarnya di 1.500. Apakah mungkin nanti di masa depan nilai emiten ini akan mencapai harga ekspektasi yang tadi kita jelaskan di 4.900 atau bahkan di harga 5.000-an? Nah, ini tergantung dengan pasar, bagaimana pasar menilai di masa depan. Tapi menurut saya, teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin, karena emiten ini juga memiliki performa keuangan yang cukup bagus, dan mungkin nanti akan ada updatean lagi di kuartal terakhir. Apabila sudah rilis laporan keuangannya, kita akan melihat bagaimana performance dari emiten ini. Untuk sentimen-sentimen positifnya, kita bisa melihat banyak memang komentar dari para ahli yang mengatakan bahwasanya harga saham PEN ini masih terlalu murah. Nah, memang ini didukung dari data historis laporan keuangan tadi. Memang wajarnya saham ini berada di angka 5.000-an harga sahamnya. Makanya tadi banyak media menyatakan bahwa harga saham PEN ini masih sangat-sangat jauh dari harga wajarnya. Tapi itu tadi, kalau kita melihat pergerakan saham ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2018, dia hanya mencapai rata-rata di harga wajar di 1.500-an. Dan tentunya harga sekarang ini sudah mendekati harga wajarnya di harga 1.210. Mungkin ini salah satu pertimbangan juga untuk teman-teman apabila ingin membeli atau menjual saham ini. Dan ternyata di media juga Pak Loh Keng Hong juga mungkin memegang saham ini, teman-teman. Tapi mungkin di bawah 5%, karena di pemegang saham kita tidak melihat nama Pak Loh Keng Hong, dan mungkin itu diakibatkan karena kepemilikan di bawah 5%. Baik, mungkin itu saja teman-teman pembahasan mengenai saham PNIN. Keputusan membeli dan menjual, disclaimer on, tetap berada di tangan teman-teman. Apabila ada komentar mengenai bahasan saham kali ini, mungkin bisa memberikan komentar di kolom komen. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.